Alhamdulillah dari dulu tidak ada gesekan antar umat beragama. Sejarah gereja GBI ini berdiri sejak tahun 2000, ya sejak tahun 2000-an ya, persis 2000-an sekitar itu, berawal dari sekumpulan orang-orang Kristen ya. Di sini kan ada dua gereja ya. Dulu gereja utamanya itu Gereja Kristen Jawa ya. Nah, terus ada teman-teman yang membangun atau membentuk persekutuan ya, persekutuan sendiri. Nah, terus akhirnya kami bergabung di Gereja Bethel Indonesia ya, tahun 2000 itu. Nah, sebelumnya kami beribadah di rumah-rumah jemaat ya. Terus setelah mendapatkan tempat, kami beribadah di tempat ini yang dibangun yang sangat sederhana ini. Karena adanya kebersamaan, terus saling mengerti satu dengan yang lain ya, Waktu itu ini tempat punya jemaat ya, yang sebetulnya juga di sebelah gereja juga, di sebelah masjid, terus ada tempat di sini, terus dipakai, dan kita ngomong-ngomong dengan saudara-saudara yang muslim juga nggak bermasalah. Terus pada waktu itu juga pembangunan gereja ini juga didasari atas kebersamaan, artinya saling membantu ya, saling membantu. Saudara-saudara muslim juga ikut membantu mendirikan pembangunan gereja ini waktu itu. Dulunya itu memang sudah ada agama Islam, tapi itu ada beberapa versi yang menerangkan bahwa adanya umat Kristen di Jolotiko, di Dukuh Purbo, itu karena dulu itu ada di sini kan ada PTP ya, ada PTP, jadi ada orang kerja ke Jolotiko yang non Muslim lalu berkembang biak di sini. Dan juga ada yang menerangkan bahwa dulu itu semenjak zaman penjajahan itu di Jolotiko itu ada bahwa Dukuh Purbo ini sedikit banyak umat Islam yang kekurangan, jadi ditarik sama umat Kristen, di situ diberi imbalan apa-apa, lalu ada yang ikut umat Kristen itu. Dan juga ada yang beberapa versi itu memang sejak dari dulu sudah ada, sejak zaman dulu sudah ada, memang di situ sudah ada umat Kristiani yang datang dari desa Simpar, Petong Kriyono. Jadi kawin sama orang Purbo lalu berkembang biak menjadi sampai sekarang. Justru orang Kristen ini di sini karena minoritas ya, jadi beliau memaklumi, dan kegiatan-kegiatan itu justru dia ikut orang Islam, Kalau ada
semacam musyawarah, dia juga ikut diundang musyawarah, nanti juga ada di situ mengambil kesimpulan untuk intinya untuk kemajuan desa. Alhamdulillah sampai saat sekarang, karena kami juga menjunjung tinggi tentang agama-agama kami, karena agama kami mengajarkan bahwa yang intinya agama itu tidak membenci dengan permusuhan. Dan kami sebagai orang Muslim tentunya ingin, ya, karena orang yang takwa dan iman adalah orang yang berbuat baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum berbuat baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya belum dikatakan orang yang bertakwa atau orang yang beriman. Kegiatannya masih banyak, itu tentang kerja bakti, ya, tentang kerja bakti, atau ada orang yang meninggal, itu pasti kita sama-sama merawat jenazah. Kalau orang Kristiani yang meninggal, maka umat Islam yang menggali lubang, gitu, yang membuat lubangnya. Begitu juga kalau orang Islam yang meninggal, nanti orang Kristiani yang membuat lubang, dan kita sama-sama bertakziah, sama-sama mengucapkan belasungkawa ke rumah duka, gitu. Ya, kalau pemakaman sementara ini masih digabung, ya. Jadi kenapa kok bisa digabung? Itu karena di desa kami, di Dukuh kami, Dukuh Purbo ini, itu kalau satu keluarga ini masih ada 2 agama. Jadi satu keluarga, satu kakak, bahkan satu kakak, mungkin satu rumah ini ada 2 agama, Kristen dan Islam. Jadi dari keturunan ini tidak mau dipisah. Jadi dari neneknya sampai dari buyutnya disatukan. Jadi akhirnya yang neneknya Kristen, simbahnya Islam, lalu digabung. Jadi belum bisa dipisah sementara ini. Tidak. Nah, itu. Kalau merayakan hari raya agama kita sama-sama. Tapi sedikit memang ada perbedaan. Kadang-kadang kami umat Islam itu kadang-kadang diundang ke gereja. Cuman dari kami biasanya sedikit ada mungkin ada kegiatan atau ada apa, nanti kami tidak hadir. Tapi kalau umat Kristiani tetap hadir. Kalau diundang ke rumah-rumah, tapi umat Kristiani tetap hadir. Cuman umat Kristiani tidak diundang ke masjid, karena masjid kan riaya, ya, sholat itu. Ya. Kalau umat Kristiani pasti mengundang kami untuk ke gereja. Cuman kami kadang datang, kadang tidak. Tapi umat Kristiani pun memaklumi dan dia tidak apa-apa gitu, karena mungkin ada keperluan, dan kami pun sudah ada yang mewakili biasanya. Dadah, hati-hati ya. Ya itu terus sangat pas sekali kalau di sini juga dijadikan kampung Indonesia Gratis, ya, karena itu pas sekali sebetulnya. Kegiatan agamanya ibadah minggu, ya, terus ada doa, ya, semacam persekutuan gitu, ya, persekutuan kita berdoa bersama-sama. Isinya juga mendoakan untuk desa, mendoakan untuk kota, mendoakan untuk bangsa.
doa untuk desa itu termasuk ketentraman, ketenangan, terus sekitar itu, dan kota, negara juga untuk warga, juga untuk warga jemaah dan warga masyarakat juga. Gitu. Nah itu doanya berarti harinya sama pas ibadah atau beda Pak? Beda. Beda. Ya, Doanya kita kalau pas ibadah kan minggu, kalau kita khusus ada doa itu hari Jumat malam. Nah, kalau minggu itu pagi jam 9 ibadahnya. Kalau pas doa itu Jumat malam. Terus kalau pas hari Selasa itu ada semacam pelajaran gitu, tapi tempatnya di warga-warga gitu, bergantian gitu. Terus kalau misal ada acara di gereja terus bersamaan sama acara yang ada di masjid itu pernah nggak Pak? Biasanya kalau pas pas kita ada acara khusus gitu ya, biasanya kita mengadakan ibadah khusus gitu ya. Itu kalau pas biasanya gini, acaranya jam 5 atau jam 4 gitu. Kalau belum selesai terus pas ada di masjid mulai ya kita berhenti gitu loh. Kita berhenti sambil menyelesaikan di masjid selesai, terus kita Berarti kalau ada azan atau apa gitu berhenti. Ya betul. Itu biasanya acara khususnya apa Pak? Misalnya Natal gitu Natal. ya, misalnya Natal atau ada tamu khusus ingin mengadakan kebaktian di sini, kan biasanya kebaktiannya sore gitu. Bedanya GBI sama GKJ itu apa Pak? Perbedaan spesifiknya? Sebetulnya kekristenannya sama, cuman organisasinya saja kita yang berbeda gitu ya. Kita punya apa ya, kalau di istilah kita punya badan sinode, kepemerintahannya sendiri-sendiri gitu. Itu kan tadi kayak bangun gereja itu bareng-bareng Pak Om. Ada yang Muslim juga bantu bangun gitu. Nah kalau misalnya kalau ada acara bersih-bersih, biasanya kan kalau masjid atau musala itu kan ada bersih-bersih Pak. Itu ada nggak Pak non Muslim itu yang bantu bersih-bersih atau apa gitu? Kalau selama ini kita paling bersih-bersihnya di masyarakat Desa. umum ya, desa ya. Biasanya kalau pas ada renovasi atau apa kita ikut nimbrung juga gitu biasanya seperti itu gitu. Baik Pak Lukas, terima kasih atas kesempatannya. Cukup sampai situ aja Pak. Cukup sampai sini. Sudah sangat cukup menjawab. Iya. Saya sebagai Kadus Duku Purwo sangat senang Mbak, karena dalam situasi kita rukun, kita mudah untuk melakukan kayak komunikasi seperti ya, contohnya itu ada kerja bakti, itu kan kita mudah lah. Iya. Kalau kita tidak rukun kan nggak mungkin untuk kerja bakti itu sama-sama, kan nggak mungkin. Mudah-mudahan semakin Duku Purwo itu semakin maju, toleransi antar umat beragama semakin terjaga, dan tidak ada gesekan-gesekan apapun lah yang kami harapkan gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Itu untuk pertanyaan pokoknya itu sudah terjawab Pak. Terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Maaf ini mengganggu waktunya sekali dan merepotkan. Jadi ini tadi ada 3 orang yang wawancara Pak.